Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mari senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Semoga dengan senantiasa bersyukur, Allah akan menambahi nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang telah kita peringati setiap tahun hari kelahirannya. Mudah-mudahan kita terus bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa terus menghidupkan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat, dan kita istiqomah berpegang teguh dengan ajaran agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada kita semua, mari senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Tema khutbah kita pada hari ini adalah teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pekerja profesional. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Islam adalah ajaran yang menyuruh umatnya untuk bekerja keras, bekerja dengan tekun, bekerja secara profesional, disiplin, tanggung jawab. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan bagaimana menjadi pekerja yang benar-benar berdisiplin, bertanggung jawab dan profesional. Rasulullah adalah sosok yang pekerja keras. Di usia 6 tahun, dalam satu riwayat disebutkan pada usia 8 tahun, Rasulullah telah menjadi pekerja, yakni mengembalakan ternak orang lain. Rasulullah menerima upah dari hasil kerjanya tersebut. Pada usia belasan tahun, riwayat lain menyebut ada yang 11, ada yang 12 tahun, Rasulullah telah bekerja menjadi seorang pedagang yang membawa barang dagangan orang lain
untuk dijual belikan. Yang kemudian kisah yang sangat kita pahami bersama, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil dengan membawa keuntungan yang besar, membawa dagangan Khadijah radhiyallahu anha, sehingga akhirnya kemudian menjadi istri beliau. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat dari sisi ajaran Islam, seharusnya umat Islam tidak boleh miskin. Tidak boleh ada yang tertinggal. Bagaimana mungkin jika kemudian umat Islam diajarkan untuk bangun sebelum salat subuh, sangat pagi-pagi, untuk mempersiapkan diri melaksanakan ibadah salat subuh, sehingga kemudian umat Islam bisa memiliki waktu yang panjang untuk melakukan aktivitas berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan telah berhasil menjadi seorang pekerja profesional memiliki dua kunci utama. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pribadi yang mulia atau akhlak yang terpuji. Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada tiga sifat mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan pada potongan ayat ini. Yang pertama, azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok yang sangat perhatian dengan orang lain. Jika kita berada pada dunia kerja, satu perusahaan, satu lembaga, maka hendaknya kita memiliki rasa yang besar, perhatian kita kepada sesama kita. Bagaimana kemudian jika rekan kerja kita memiliki semangat atau motivasi yang rendah, kita memberikan dorongan kepadanya untuk bekerja lebih baik lagi. Jika melihat rekan kerja kita mengalami atau mendapatkan satu prestasi dalam dunia kerjanya, maka kita pun turut bahagia dan turut mendukung keberhasilan yang telah dia capai. Ini adalah sifat yang pertama yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan harus dimiliki oleh kita semua. Peduli terhadap sesama kita. Kemudian yang kedua, harisun 'alaikum. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan. Jika kita berada di dalam satu perusahaan, maka salah satu sifat terpuji yang kita miliki adalah memiliki rasa kebahagiaan, kesenangan, mendukung kemajuan rekan-rekan kita. Bagaimana kita memiliki semangat dorongan yang sama untuk maju, mendapatkan kualitas kerja yang terbaik, bukan justru
malah iri melihat prestasi yang diraih oleh rekan kita, atau justru memiliki upaya untuk saling menjatuhkan, menyebar fitnah, saling menyingkirkan dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan sifat kedua yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, menginginkan kebahagiaan dan keselamatan bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amat belas kasih, penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Bahwa Rasulullah SAW memiliki sifat kasih sayang yang luar biasa, bukan hanya kepada para sahabatnya, bahkan kepada orang-orang yang memusuhinya sekalipun. Dalam satu riwayat yang sangat populer, Rasulullah pernah diancam pedang oleh seorang laki-laki yang telah meletakkan pedangnya di lehernya sambil mengatakan, "Wahai Muhammad, siapa yang akan menolongmu saat ini?" Tapi kemudian Rasulullah dengan tenang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menolongku. Dengar ucapan itu, kemudian jatuhlah pedang pemuda tadi. Maka Rasulullah mengambil pedang tadi dan melakukan hal yang sama kepada laki-laki yang telah mengancamnya tadi. Rasulullah kemudian mengatakan, "Wahai anak muda, sekarang siapa yang bisa menolongmu?" Maka laki-laki tadi mengatakan, "Wahai Muhammad, tidak ada yang bisa menolongku kecuali belas kasih darimu." Maka kemudian Rasulullah memaafkan pemuda tadi. Hadirin rahmati Allah, ini adalah bentuk kasih sayang Rasulullah SAW. Maka hendaknya kita sebagai seorang yang sama-sama bekerja di dalam satu lembaga atau perusahaan memiliki rasa kasih sayang, kepedulian, melihat kesusahan, kesulitan rekan-rekan kita, maka hendaknya kita memiliki rasa kasih sayang dan kepedulian. Bagaimana keberhasilan yang aku raih hari ini bisa diraih oleh saudaraku yang lain? Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kunci yang pertama, bahwa Rasulullah itu memiliki sifat-sifat yang mulia. Kemudian yang kedua, kunci keberhasilan Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW itu adalah pekerja keras dan profesional. Dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita umat Islam untuk menjadi seorang pekerja keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Tidak ada dalam kamus umat Islam untuk berleha-leha, bersantai-santai. Justru yang ada adalah bekerja keras, bekerja dengan profesional. Namun sayangnya yang kita temukan saat ini adalah sebagian umat Islam bekerja dengan tidak profesional. Datang terlambat, pulang ingin cepat, dan gaji ingin besar. Bukan hanya di dunia kerja, dalam semua urusan hampir tidak profesional. Bahkan ketika mengurusi rumah ibadah atau masjid yang berada di tengah-tengah masyarakat kita,
masih banyak yang dikelola dengan tidak profesional. Dari mulai manajemen keuangannya, fasilitas dan sarana prasarana, sampai petugas atau pelaksana kegiatan ibadah juga tidak dikelola dengan profesional. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah PR besar kita, bagaimana kemudian bisa merubah karakter atau kepribadian kita sehingga kemudian menjadi pribadi-pribadi atau pekerja-pekerja yang profesional, bekerja dengan penuh tanggung jawab, bekerja dengan disiplin, bekerja dengan sebaik-baik yang telah ditugaskan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Syabab, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium tangan seorang pekerja kasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tangan ini nanti tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini adalah bentuk bagaimana Islam memuliakan pekerja keras. Bagaimana juga kemudian Islam telah melahirkan konsep bahwa seorang istri yang mengantarkan suaminya untuk pergi bekerja keluar rumah sampai di depan pintu, itu adalah konsep satu-satunya dan hanya Islam yang telah mengajarkannya. Tidak ditemukan pada ajaran agama lain. Kemudian ketika suami keluar meninggalkan rumah dengan berniat mencari nafkah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, bertawakal kepada Allah, maka ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin meninggal dunia di tempat kerja atau di jalan, maka itu termasuk jihad fi sabilillah yang pahalanya sama seperti berjihad memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bekerja dengan penuh tanggung jawab, disiplin di lembaga kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril ikhwanana al mujahidina fi Gaza, Allahumma ansuril ikhwanana al mujahidina fi Palestin, Allahumma ansuril ikhwanana al mujahidina fi kulli makan fi kulli zaman ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.